Insyaallah kita mulai membaca satu kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Judul kitabnya adalah Majalis Syahri Ramadan. Dan insyaallah kita akan baca muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Di sini sang penulis membawakan muqaddimah. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat di dalam kebaikan sampai hari kiamat kelak dengan salam yang selamat. Amma ba'd. Kemudian sang penulis mengatakan setelah itu, fahadhihi majalisu syahri Ramadan al-mubarak. Ini adalah kumpulan ceramah dari bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang banyak mencakup dari hukum-hukum puasa dan qiyamul lail. Al-qiyam di sini artinya adalah qiyamul lail, yaitu salat malam, dan zakat, wa mayunasibul maqam, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Kemudian kata sang penulis, dan aku susun kitab ini baik dari kajian harian atau kajian di malam hari, baik di siang harinya atau di malam harinya. Dan sebagian besar isi dari kitab ini, buku ini, saya ambil dari kitab Qurratul Uyun Al-Mubsirah Bitalkhisi Kitabil Tafsirah. Nah, jadi kitab ini sebagian besarnya adalah dari kitab Qurratu Al-Uyun Al-Mubsirah Bitalkhisi Kitabil Tafsirah. Kata beliau dengan sedikit perubahan, apa yang perlu untuk ditambah, apa yang perlu untuk diubah. Dan aku banyak menyebutkan dalam kitab ini hukum-hukum dan adab-adab, yang mana hukum dan adab itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Dan aku namakan kitab ini Majalis Syahri Ramadan. Kitab ini telah dicetak beberapa kali sebelumnya. Kemudian telah nampak bagiku hendaknya aku, kata Syekh, untuk memberikan ta'liq dengan bentuk ringkasan. Nah, jadi kajian yang panjang, maka beliau buatlah yang panjang tadi dalam bentuk ringkasan. Dan beliau melakukan penelusuran terhadap hadis-hadis dan menambahkan apa yang aku pandang, kata beliau, perlu ditambahkan. Dan aku hapus apa yang aku pandang hal itu tidak diperlukan. Dan hal itu hanya sedikit dan tidak mengganggu tujuan dan maksud dari penulisan kitab ini. Kemudian kata beliau, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan amalan kita ikhlas karena Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita itu bermanfaat bagi kita. Sesungguhnya Allah yang Maha Dermawan dan Maha Mulia. Sang penulis Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Langsung kita baca majelis yang pertama, dan ini sesuai dengan Ramadan yang pertama kita. Dan kitab ini berisikan 30 majelis. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk menyelesaikan membaca kitab ini. Majelis yang pertama judulnya adalah Fi Fadli Syahri Ramadan, tentang keutamaan bulan Ramadan. Di sini beliau mengatakan alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dan telah membentuk. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan air dan menciptakan tanah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengadakan semua sesuatu
dan Allah yang menebarkannya. Dan tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seekor semut di malam hari ketika semut itu saro, ketika semut itu berjalan. Jadi tidak ada yang luput bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu adalah semut hitam, kemudian dia berjalan di atas batu yang hitam pada malam hari. Itu semuanya tidak luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama. Satu biji zarrah pun. Satu biji zarrah atau di bahasa Indonesia itu satu biji sawi. Nah, itu tidak luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, baik itu di bumi ataupun di langit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lahu ma fis samawati wa ma fil ard." Milik Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Dan apa yang ada di antara langit dan bumi tadi dan apa yang ada di bawah tanah. Apa yang ada di bawah tanah. Dan apabila engkau menampakkan ucapan, yaitu dengan dijaharkan, wa in tajhar bil qaul, engkau besarkan suaramu dengan ucapan, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang tidak nampak. Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang berhak disembah, yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan Adam, fabtalahu. Lalu Allah menguji Adam alaihissalam. Kemudian Allah memilih Adam alaihissalam dan Allah terima taubat Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah berikan petunjuk kepada Nabi Adam alaihissalam dan Allah yang mengutus Nuh alaihissalam, lantas Nabi Nuh membuat kapal dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kapal itu pun berlayar. Ini dari Nabi Adam, kemudian dari Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Al-Khalil, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dari api. Yang kita tahu bahwasannya kaum Nabi Ibrahim yang tidak beriman, mereka itu ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah dilemparkan ke dalam api. Tapi Allah mengatakan apa? Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari api dan Allah jadikan panas api itu yaitu menjadi dingin yang menyelamatkan. Fa'tabiru bima jara, dan ambillah pelajaran dari apa yang terjadi. Dan Allah memberikan Musa alaihissalam 9 tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Fir'aun tidak mau mengambil pelajaran dan tidak mau sadar. Dan Allah kuatkan Nabi Musa alaihissalam dengan ayat-ayat yang menakjubkan seluruh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihil bayyinatu wal huda. Di dalam Al-Qur'an itu terdapat penjelas dan terdapat petunjuk. Dan aku memuji Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang mengalir tanpa henti. Dan aku bersalawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus di kota Makkah. Fi ummil qura, artinya adalah kota Makkah. Sallallahu alaihi wa ala sahbihi wa ala sahbihi. Sallallahu alaihi wa ala sahibihi fil ghar. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabat beliau, khususnya kepada Abu Bakar yang dahulu pernah bersama Nabi SAW di dalam gua tanpa keraguan sedikit pun. Kemudian salawat dan salam tadi bersambung kepada Umar al-mulhami fi ra'yihi, yang diberi ilham oleh Allah pada pendapat Umar Ibn Khattab. Karena dengan cahaya dari Allah dia melihat kebenaran. Dan kita tahu bahwasannya beberapa pendapat Umar itu langsung disepakati oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian kepada Utsman
suaminya dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu siapa? Putri Nabi SAW Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum. Dan keutamaan Utsman bukanlah cerita yang dibuat-buat. Dan kepada sepupu Nabi Muhammad SAW, yaitu kepada Ali bin Abi Thalib, yang beliau adalah lautan ilmu dan singanya perperangan. Dan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW yang lainnya, yang tersebar keutamaan mereka di seluruh manusia. Wasallama taslima, dengan salam yang dengan keselamatan. Kata sang penulis, ikhwani, wahai saudaraku, sungguh telah menaungi kita bulan yang mulia dan musim yang agung, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut pahala. Dan Allah limpahkan kebaikan-kebaikan, dan Allah bukakan pintu-pintu kebaikan bagi orang yang menginginkan kebaikan tersebut. Bulan itu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan kebaikan dan bulan keberkahan, dan bulan kebaikan dan bulan pemberian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang diliputi dengan rahmat dan ampunan dan penyelamatan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan awal Ramadan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah penyelamatan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan telah tersebar tentang keutamaan bulan Ramadan dengan beberapa kabar yang mutawatir dari atsar. Di antaranya disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah." Apabila telah datang Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup dan gembong-gembong atau dedengkot setan itu dibelenggu. Dan hanyalah dibuka pintu-pintu surga itu di bulan ini saja. Kenapa? Likathratil a'malis salihah. Karena banyaknya amal-amal saleh dan motivasi bagi orang-orang yang beramal. Dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Kenapa? Karena sedikitnya maksiat dari orang-orang yang beriman. Jadi tempat bermaksiat ataupun pelaku maksiat dari orang-orang yang beriman itu sedikit. Jarak jangkaunya itu sedikit. Kenapa? Karena banyaknya amal soleh. Kemudian setan itu dibelenggu sehingga dia tidak sampai kepada apa yang seharusnya dia bisa menjangkaunya. Maka setan ini dibelenggu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati khamsa khisal." Umatku, kata Nabi SAW, diberi 5 keistimewaan di bulan Ramadan yang tidak diberi kepada satu umat pun dari umat-umat sebelumnya. Nah, jadi ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Aroma mulut orang-orang yang berpuasa itu lebih baik, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari aroma bau kasturi, dari aroma parfum kasturi. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Para malaikat itu memintakan ampun bagi orang-orang yang berpuasa sampai mereka berbuka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setiap harinya menghiasi surga.
Kemudian Allah berfirman, hampir tiba saatnya hamba-hamba aku yang soleh, kata Allah, ayyulqu anhumul ma'unah. Hampir-hampir mereka itu melepaskan beban mereka dan gangguan mereka, lalu menuju padamu, wahai surga. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dibelenggulah di bulan Ramadan itu dedengkot syaitan, fala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna ilaihi, sehingga mereka tidak dapat menjangkau apa yang bisa mereka jangkau di selain bulan Ramadan. Nah, jadi kalau di bulan Ramadan dia itu tidak banyak, jarak jangkaunya itu terbatas. Sedangkan di luar bulan Ramadan mereka bebas untuk menjangkaunya. Wa yughfaru lahum fi akhiri lailatin, dan diampuni dosa-dosa mereka di akhir malam bulan Ramadan. Qila, dikatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah itu malam Lailatul Qadar, malam terakhir yang diampuni dosa-dosa hamba-hamba yang soleh? Kemudian Nabi SAW mengatakan, bukan seperti itu. Walakinnal amil, akan tetapi orang yang bekerja, innama yuwaffa ajrahu idza qada amalahu. Orang yang bekerja akan disempurnakan upahnya apabila dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Artinya apa? Artinya adalah ampunan yang di akhir bulan Ramadan ini Allah berikan di akhir Ramadan, itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW mengkiaskan seorang pekerja yang akan diberikan upahnya. Kapan diberikan upahnya? Apabila dia telah selesai bekerja. Nah, artinya adalah ketika seseorang beramal di bulan Ramadan, nanti di malam terakhir bulan Ramadan, maka dia akan diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ampunan yang banyak. Wahai saudaraku, 5 keistimewaan ini Allah simpan untuk kalian, dan Allah khususkan untuk kalian dengan 5 keistimewaan ini. Min baini sairil umam, dari semua umat. Wa manna alaikum, dan Allah berikan nikmat kepada kalian, dan Allah sempurnakan nikmat itu untuk kalian. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan atas kalian dan karunia-karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang paling baik dikeluarkan dari manusia ini. Kalian memerintahkan kepada kebaikan dan kalian melarang dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan 5 keistimewaan tadi, kemudian dengan sedikit penjelasan. Al-khoslatul ula, keistimewaan yang pertama, sesungguhnya aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada minyak kasturi. Dan aroma ini dibaca wal khuluf bi dhammi al kha, yaitu dengan dibaca kha-nya itu dhammah khu, wal khuluf, atau dibaca fathah boleh juga, wal khuluf, boleh dua-duanya. Artinya apa? Taghayyuru raihatil fam, berubahnya aroma mulut ketika perut kosong dari makanan. Wahiyya raihatun, yang itu adalah aroma yang tidak disukai manusia. Akan tetapi aroma itu di sisi Allah lebih wangi daripada aroma minyak kasturi. Karena aroma itu muncul sebab ibadah kepada Allah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang muncul sebab beribadah kepada Allah dan ketaatan kepada Allah, maka hal itu dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan membalas pelakunya dengan apa yang lebih baik dan lebih utama dan yang lebih baik. Tidakkah kalian melihat kepada orang-orang yang mati syahid, yang dia itu dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tujuan orang ini mati syahid apa? Yaitu untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini akan datang nanti pada hari kiamat, wajurhuhu yas'ubu daman, dan lukanya orang ini yang mati syahid ini mengucurkan darah. Warna darah itu seperti warna darah, yaitu merah. Warihuhu, dan aroma darah itu seperti aroma kasturi. Dan dalam ibadah haji
Allah Subhanahu wa taala membanggakan kepada para malaikatnya orang-orang yang wukuf di padang Arafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Unzuru ila ibadi haula'i ja'uni su'than ghubron." Lihatlah lihatlah kepada hamba-hambaku. Mereka datang kepadaku rambutnya kusut dan berdebu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Dan hanyalah rambut kusut, kemudian berdebu, mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang seperti ini. Kenapa? Karena rambut kusut dan berdebu itu muncul karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan ihram dan meninggalkan keistimewaan. Kemudian yang kedua, keistimewaan yang kedua, bahwasanya para malaikat mereka itu meminta ampunkan, mereka minta ampunkan kepada untuk orang-orang yang berpuasa sampai mereka itu berbuka. Dan para malaikat adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Para malaikat itu, kata Allah, mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan mereka tidak bermaksiat atas apa perintah yang Allah perintahkan kepada mereka dan mereka melakukan apa yang Allah perintahkan. Nah, mereka tidak bermaksiat atas apa yang Allah perintahkan dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Maka mereka, yaitu para malaikat, sangat layak doa mereka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berpuasa, di mana hal itu diizinkan oleh Allah untuk mereka. Yaitu para malaikat ingin minta ampunkan orang-orang yang berpuasa kepada Allah, maka Allah izinkan. Wa innama adzinallahu ta'ala lahum bil istighfar. Dan hanyalah Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk mereka itu dengan meminta ampunan bagi orang-orang yang berpuasa dari umat ini, dari umat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bentuk pengagungan terhadap kedudukan orang yang berpuasa. Dan sebagai mengangkat penyebutan mereka dan penjelas tentang keutamaan puasa mereka. Dan apa yang dimaksud dengan istighfar? Istighfar adalah talabul maghfirah, permohonan maaf. Yaitu penutupan dosa-dosa di dunia dan di akhirat serta pengampunannya. Dan istighfar adalah permohonan yang paling tinggi dan puncak segala tujuan. Fakullu bani Adam khatta'un musrifun. Maka ketahuilah bahwasannya setiap anak Adam, setiap manusia itu, mereka itu adalah orang yang melakukan kesalahan. Mereka melampaui batas untuk diri mereka. Dan mereka sangat butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah makna dari istighfar. Keistimewaan yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memperindah setiap harinya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memperindah surga itu setiap hari. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hampir-hampir hambaku yang saleh itu mereka meletakkan al-ma'unah wal adha, mereka meletakkan beban, gangguan, dan mereka berjalan menujumu wahai surga. Maka Allah Subhanahu wa taala menghias surganya setiap hari dalam rangka persiapan untuk hamba-hamba yang saleh. Dan bentuk memotivasi mereka. Mereka kalau tidak ada motivasi, ya kebanyakan manusia itu tidak mau bekerja. Nah, jadi manusia ini bukan hobi ya, suka dengan diiming-imingi, dengan diiming-imingkan sesuatu. Nah, dan memotivasi mereka. Nah, adanya nanti pahala yang Allah berikan di balik puasa yang mereka kerjakan, maka mereka itu termotivasi. Nah, balasannya itu bukan balasan yang sedikit, yaitu kekal abadi di dalam surga Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yushiku ibadis salihun ayyulqu anhum al-ma'una wal adha." Dan hampir-hampir hambaku yang saleh, mereka itu meletakkan beban dan gangguan. Artinya apa? Ma'unatad dunya.
yaitu beban dunia dan letihnya di dunia dan gangguan di dunia, dan mereka semangat melakukan amal soleh yang pada amal soleh itu terdapat kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat, dan sampai ke negeri keselamatan dan negeri kemuliaan, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Keistimewaan yang keempat, bahwasannya marodat syayatin yusaffadun, bahwasannya dedengkot syaitan itu dibelenggu. Dibelenggunya dengan rantai. Fala yasiluna ila ma yuridun, dan mereka tidak sampai kepada apa yang mereka inginkan. Yaitu mereka ingin menjangkau, ingin menyesatkan, ingin menggoda dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Minal idlal, dari keinginan menyesatkan mereka dari kebenaran, dan mereka itu tidak bisa menghalangi hamba-hamba yang berpuasa, hamba-hamba yang soleh dari kebenaran. Jadi setan itu tidak mampu menyesatkan hamba-hamba Allah yang soleh. Dan ini dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk pertolongan Allah kepada hamba-hamba yang soleh, bahwa mereka dilindungi dari musuh mereka, yaitu para setan. Yang setan itu dia mengajak kepada golongan mereka agar kaum muslimin, agar orang-orang yang soleh ini, agar pelaku maksiat, nah, apabila orang yang soleh mengikuti keinginan setan, ataupun pelaku maksiat mengikuti keinginan setan, tujuannya apa? Agar mereka itu termasuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya engkau dapatkan pada orang-orang yang soleh berupa keinginan untuk melakukan kebaikan dan menjauhi dari keburukan di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Dan hal itu lebih besar dari bulan-bulan yang lainnya. Keistimewaan yang kelima, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memaafkan untuk umat Nabi Muhammad SAW di akhir malam dari bulan Ramadan. Apabila mereka melaksanakan, menegakkan bulan Ramadan itu dengan yang seharusnya. Dengan yang seharusnya yang mereka lakukan di bulan yang penuh keberkahan ini. Nah, apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini? Minas siyam, berupa melakukan puasa. Berpuasa, qiyamul lail, dan melakukan salat, baik itu salat wajib ataupun salat malam, tafaddulan minhu, sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menyempurnakan pahala mereka indantihai a'malihim. Ketika nanti kita selesai puasa, maka Allah menyempurnakan pahala. Karena orang yang beramal, karena orang yang bekerja, itu ganjarannya disempurnakan ketika dia selesai bekerja. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan hamba-hamba Allah dengan pahala yang mulia ini dari 3 sisi. Yang pertama, bahwasanya Allah mensyariatkan untuk mereka dari amalan-amalan yang saleh yang menjadi sebab diampuni dosa-dosa mereka dan diangkat derajat mereka. Seandainya Allah tidak mensyariatkan amalan-amalan tersebut, maka mereka tidak akan mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah tidak boleh dikerjakan kecuali dari wahyu Allah kepada para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari terhadap orang-orang yang membuat syariat dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengingkari orang-orang yang membuat syariat dari selain Allah, dari selain wahyu dari Allah. Dia membuat syariat, membuat amalan-amalan tertentu, padahal amalan itu tidak pernah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hal itu satu jenis dari jenis kesyirikan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, am lahum syuraka syara'u lahum minad din, apakah mereka itu punya sekutu, yang sekutu mereka itu membuatkan agama untuk mereka, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan dengan agama tersebut. Ini yang pertama.
Kemudian sisi yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hamba yang saleh untuk beramal saleh. Wa qad tarakahu katsirun minan nas. Dan amal saleh itu banyak ditinggalkan manusia. Dan kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba Allah yang saleh dan Allah berikan taufik kepada mereka, maka hamba-hamba yang saleh ini mereka tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka milik Allah karunia dan nikmat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa wahai Muhammad SAW dengan keislaman mereka. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Katakanlah, jangan kalian merasa berjasa kepadaku dengan keislaman kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia kepada kalian, Allah berikan hidayah kepada kalian, hidayah iman, in kuntum shadiqin, apabila kalian termasuk orang-orang yang jujur. Sisi yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang banyak. Bentuknya adalah al-hasanu bi asyri amthaliha. Satu pahala itu setara dengan 10 kebaikan. Satu kebaikan itu bisa dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian sampai kepada 700 kebaikan, 700 kali lipat. Dan karunia itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Fal fadlu, maka keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan beramal saleh dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beramal itu pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Wahai saudaraku, mencapai bulan Ramadan adalah nikmat yang besar atas orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan dan menunaikan hak Ramadan dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, kembali dari maksiat, maksudnya meninggalkan maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali dari kelalaian dari Allah menuju kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan, ya dzalladzi ma kafahu dzambu fi Rajab hatta 'asa rabbahu fi syahri Sya'ban. Wahai orang yang tidak cukup melakukan dosa di bulan Rajab sampai dia juga bermaksiat kepada Allah di bulan Sya'ban. Dan sungguh bulan Ramadan, bulan puasa telah menaungi kamu setelah berlalunya bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan janganlah engkau jadikan bulan Ramadan ini juga sebagai bulan untuk bermaksiat. Bacalah Al-Quran dan bertasbihlah di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan tasbih dan bulan Al-Quran. Betapa banyak orang yang engkau kenal dari orang-orang yang berpuasa di tahun lalu, dari kalangan keluarga, tetangga dan saudara, afnahumul maut, mereka dibinasakan oleh kematian. Dan Allah masih memberikan nikmat kepadamu dalam keadaan engkau hidup pada hari ini berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka betapa dekatnya yang jauh dibandingkan yang dekat. Betapa dekatnya kematian daripada dari orang-orang yang dekat. Kemudian Syekh menutup pertemuan ini dengan doa, Allahumma aikizna min raqadatil ghaflah. Ya Allah, sadarkanlah kami, bangunkanlah kami dari tidur kelalaian, dan berikanlah taufik kepada kami untuk mengambil bekal takwa sebelum berpindah menuju akhirat. Dan berikanlah rezeki kepada kami untuk memanfaatkan waktu-waktu yang singkat. Waghfir lana, dan ampunilah kami ya Allah, dan kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin dengan ampunanmu, dengan kasih sayangmu, ya Arhamar Rahimin, yang maha penyayang. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk mentelaah kitab ini di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.